Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada pertanyaan, apa keutamaan memelihara kucing dan benarkah ketika orang memelihara kucing maka dosa-dosanya akan diampuni? Pertama yang perlu kita perhatikan bahwa dalam Islam memelihara kucing hukumnya diperbolehkan selama haknya ditunaikan. Dan bagian dari hak yang paling utama adalah hak nutrisi makanan. Apabila orang sudah menunaikan haknya, maka dia sudah menggugurkan kewajibannya. Salah satu di antara dalil bahwasanya haknya wajib ditunaikan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pernah menceritakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Ada wanita yang disiksa, yang dihukum oleh Allah gara-gara kucing. Kenapa? Dia kurung kucing itu hatta matat, sampai mati. Fadakhalat fiha an-nara, akhirnya dia masuk neraka. La hiya at'amatha, dia tidak kasih makan kucing itu. Wala saqatha, dia tidak kasih minum kucing itu. Idh habasatha, ketika dia kurung kucing itu. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi, dan kucing itu juga tidak dilepas sehingga dia bisa makan serangga-serangga yang ada di permukaan bumi. Baik, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa orang yang memelihara kucing tapi tidak menunaikan haknya sampai akhirnya kucing itu mati atau sakit, maka orang itu berdosa, karena ini termasuk di antara bentuk penyiksaan terhadap binatang. Kemudian berkaitan dengan status kucing sendiri, ini adalah hewan yang suci. Dan Nabi SAW mengizinkan kaum muslimin untuk kemudian bersinggungan dengan kucing karena dia bukan hewan yang najis. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, anna imra'atan arsalat biharisatin ila Aisyah. Ada seorang wanita yang mengirimkan makanan bubur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fawajadatha tusalli. Ternyata ketika itu Aisyah sedang salat. Fa asyarat ilayya an da'iha. Kemudian beliau berisyarat, letakkan makanan bubur itu. Faja'at hirratun, kemudian datang kucing. Fa akalat minha, dan kucing itu pun makan sebagian dari bubur tadi. Falamma sarafat akalat min haitsu akalat al-hirrah. Begitu Aisyah selesai sholat, beliau makan bubur tadi yang tadi baru saja dimakan oleh kucing sebagian. Faqalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum." Sesungguhnya kucing itu bukan binatang yang najis. Kucing adalah binatang yang tawafina alaikum, yang sering berkeliaran di sekitar kalian. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadliha. Dan aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan air sisa yang pernah diminum oleh kucing. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya beliau juga bersinggungan dengan kucing. Rasulullah SAW bersinggungan dengan kucing, demikian pula istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, apa keutamaan merawat kucing? Ada hadis yang menyebutkan keutamaan berbuat baik kepada binatang secara umum. Berbuat baik kepada binatang secara umum dalam arti dia memberikan makan, memberikan minum kepada binatang itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran?" Apakah kami akan mendapatkan pahala fil bahaim, ketika kami berbuat baik kepada binatang? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun." Dalam setiap tindakan baik yang kita berikan kepada dzati kabidin radbah, pemilik
liver yang basah, maksudnya adalah makhluk hidup. Setiap perbuatan baik yang kita berikan kepada makhluk hidup, ajrun, di situ ada pahalanya. Dan hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Sehingga ketika seorang muslim dia berbuat baik kepada binatang secara umum, maka dia mendapatkan pahala. Dan ini tidak hanya terbatas pada kucing. Bisa kucing, bisa kambing, atau binatang-binatang yang lainnya yang ada di sekitar kita. Maka saat Bapak Ibu punya binatang yang dirawat, kelinci kah, kucing kah, atau binatang yang lain yang Anda rawat, dan itu termasuk binatang yang halal untuk dirawat, boleh untuk dirawat, Anda ngasih makan ke dia, berbuat baik kepada dia, termasuk di antara bentuk amal soleh. Termasuk di antara bentuk amal soleh. Ada nilai pahala di sana. Baik. Karena itu dari hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa keutamaan merawat kucing secara khusus, kami tidak menjumpai dalilnya. Tapi kalau kita bicara berbuat baik kepada binatang secara umum, maka berbuat baik kepada kucing masuk di dalamnya. Karena ketika Anda berbuat baik kepada kucing dengan ngasih makan atau ngasih tempat dia istirahat dan seterusnya, Anda akan mendapatkan pahala. Kalau kucing secara khusus apakah ada? Wallahu a'lam. Kami tidak mengetahui dalilnya. Sehingga kalau disebutkan di sana bisa mendatangkan rizki atau menghapus dosa, memasukkan ke dalam surga dan seterusnya, mohon maaf, kami sama sekali tidak menjumpai dalilnya. Dan bagi orang yang mengatakan seperti ini, siapa yang merawat kucing akan mendatangkan rizki, akan menghapus dosa, akan memasukkan dia ke dalam surga dan seterusnya, dia harus mendatangkan dalil. Kalau tidak, mohon maaf ya, setiap ucapan yang berkaitan dengan masalah gaib dan hari kiamat atau apa yang akan terjadi di depan, ini harus dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia tidak punya hujjah, maka bisa jadi masuk dalam kategori rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib, dan itu dalam Islam dilarang. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.